Dan Tahu banget ya dok. Betul. dokter itu harus bisa membuktikan bahwa seorang Begeng ini emang ingin menyuap gitu loh. Itu dokter itu harus ada bukti. Sementara dokter itu selama ini nggak pernah ada bukti. Nah, tapi dengan akhirnya yang pada saat dokter tawarkan dia ketemu terus menawarkan 20 M itu, kan dokter sudah ada bukti. Oke, Betul. setuju. Nah, selanjutnya selesai. Sekarang saya tanya sama Bang Sunan. Bang Sunan, ada nggak orang yang mau melakukan tindakan pemerasan, ya? Terus pada saat orangnya sudah setuju, Duitnya nggak dikasih. orangnya sudah setuju, terus Yang baru kayaknya gas. nggak pernah nanya, nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah mengancam, nggak pernah terima duitnya, itu pemerasan bukan Bang Sunan? Coba. Bukan. Bang Sunan, Bang Sunan. Mbak Emma jangan jawab. Coba Iya, iya. Bang Sunan, Bang Sunan. Habis gue gemes. Biar Eke Gemes. yang jawab, Em. Sama kayak saya gemes. Biar Eke yang jawab. Gemes. Iya, jawab dong, Cin. Gemes. Jadi menurut kacamata dan ilmu hukum saya yang masih rendah ini, masih harus banyak belajar. Apa yang disampaikan sama Doktif itu tidak masuk dalam golongan atau kategori pemerasan. Bahkan niat pemerasan pun tidak ada. Gitu ya. Karena gini, perlu kita ketahui kalau pemerasan itu ya tindak pidananya ketika ada seseorang dalam keadaan terancam, ketakutan, ya, terpaksa atau dipaksa menyerahkan sesuatu atau sebahagian barang, benda atau uang milik pribadinya kepada si pelaku. Itulah terjadi yang namanya pemerasan. Lah kalau belum terjadi, ini sama kayak kemarin ada salah satu pengusaha skincare yang teriak-teriak mau diperas 15 M sama siapa? Manikita ya? Kalau nggak salah. Yang mana? Oh. Ya. Iya. Sempet tuh beredar kayak Ya, ada Chef, salah satu chef. pengusaha skincare yang bilang saya juga diperas atau mau diperas Nikita Mirzani 15 M yang terkait mobil Ferrari lah apa loh. cuma cat doang itu, heeh. Anda jangan berkoar-koar kalau memang belum ada peristiwa pemerasannya. Betul. Jangan ikut nimbrung kalau nggak diajak dalam kasus yang sedang rame. Betul. Gitu loh. Karena nanti akan jadi blunder. Nanti akan jadi pencemaran nama baik. Kalau disuruh buktikan mana buktinya. Ih, bener banget. Nggak bisa buktiin jadinya pencemaran nama baik. Iya, yang kemarin juga sempat si binatang yang menyerang Bang Sunan itu kan juga kena juga itu. Siapa? Karena binatang Bang, binatang yang menyerang Bang Sunan. Yang lucu, yang imut-imut, boneka panda. Iya. Kenapa dok? Itu kan juga dengan jelas sama bosnya juga kan satu gerombolan itu kan menyebut Doktif pemeras. Yang ini. Tunggu. Menyebut Doktif pemeras di situ. Padahal sampai detik ini pun tidak pernah terbukti. Nah, itu kan akhirnya jadi blunder buat mereka. Itu sudah dilaporkan belum dok? Sudah di Jakarta Timur mereka sudah dipanggil. Jadi Bang Sunan, ingat nggak Bang Sunan pada saat kesaksian yang pertama, yang si laporannya bukan kesaksian dari Begeng. Jadi Begeng bersaksi ya, itu kan yang datang hanya babunya aja, si Pendes doang. Pendes doang, babunya doang yang datang. Nah, kenapa? Karena di hari yang sama itu bosnya lagi dipanggil ke Jakarta Timur, Bang Sunan. Oh, iya. Saya sempat lihat tuh dipanggil. Ya, Itu dipanggil di Jakarta Timur untuk itunya Doktif, laporannya Doktif. Nah, iya benar itu. Itu lucu banget ya Allah. Lucu banget. Tisu. Itu Doktif. Kemarin kan diserang sama ini nih. Dokter Oki juga diserang lagi sama ini. Iya, dikotok-kotok. Iya bener-bener. Padahal itu lucu loh itu. Ya Allah itu binatang lucu loh itu. Kenapa dia pakai nama panda sih? Heran deh gue. Tapi ternyata Mamski panda itu adalah hewan terbodoh. Jadi dia otaknya sangat kecil, bodoh sekali dia. Loh emang iya? Ini nggak bercanda. Coba aja belajar di itu. Jadi Hewan terbodoh. Sumpah gue nggak. Kami belum manfaatin orang. Apa kita perlu bawa? Gue bawa ini besok nih kayaknya nih.
Jadi kalau ngomong binatang-binatangan, kita jadi binatang-binatangan juga deh. Ih, Mas Sunan serem amat itu bonekanya. Itu buaya ya, buaya darat. Oh, itu karakter Bang Sunan kali itu ya? Itu karakter Bang Sunan tuh. Ini gimana ceritanya? Ini kok jadi sesuai dengan karakter gimana ini? Dok, Apa tuh, loh? barusan saya bahas sama Mbak Emma. Heeh. Ya, 2010 kan Mbak Emma salah satu wanita yang waduh, terseksi lah zaman itu. Ya kan? Nah, saya kan jadi pengacaranya Mbak Emma, tapi saya nggak pernah berlaku seperti buaya darat sama Mbak Emma. Boleh ditanya? Nggak ada. Sama sekali boleh dijamin. Aku berani sumpah demi Allah. Emang profesional, Mas Sunan. Itu loh, Dok. Leci itu kayak menyebarkan gosip gitu loh. Gitu. Itu Terus kemarin tuh si Leci itu kayaknya pernah komal sama Doktif. Tapi dia nggak selantam itu sama Doktif, mah dia diam-diam aja. Heran ya, kenapa sih kalian ini kubu-kubu geng tikus tuh kalau ngadepin Doktif kayak ciut semua, kayak tukang sayur semua, kenapa sih? Hah? itu makanya itu mungkin ya dia sebenarnya cuman toa berjalan. Tahu kan toa yang kenceng, toa berjalan. Iya. Diisi baterai baru jalan. Kalau enggak ya udah nggak ada suaranya. Sekarang nanya ini, ada yang nanya kapan Panda masuk Shell. Tergantung Bang Sunan, kapan Bang Sunan mau masukin mereka ke Shell. Gitu ya. Nih Panda nih tuh Panda. Tergantung laporannya dong ya kan. Ada yang mau Udah, ngelaporin laporannya nggak udah jalan, tinggal tergantung Bang Sunannya ini nih. tuh? Oh iya bener. Ya. Soal itu. Nanti ya. Itu aku udah gak sabar sih Dok. Udah dari Januari ini udah mau udah Agustus. Udah Agustus selesai. Bang Sunan, boxingnya kapan Bang Sunan? Yuk, dokter mau jadi sponsor juga ya boxing. Hah? Seru tuh. Betul. Aduh, yang itu katanya mau boxing kan. Terus ya bosnya yang satunya si FS Nepos pengen boxing sama aku katanya. Salah satu dari ini. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, bisa lihat di akunnya si Panda itu, bahwa dia mau berkelahi itu tanpa aturan, kasarnya. Tanpa aturan, mau gaya apa ini. Nah, saya sampai ngomong, kalau mau seperti itu kan bagusnya di ring ya. Di atas ring, jadi fair, ada wasit, ada penonton gitu loh. Jadi si Panda ini yang infonya malah ngajaknya tuh nggak usah ring-ringan, udah kita berantem aja di jalanan gini-gini. Ini bener-bener saya bilang, nggak jelas. gimana ya, orang kan hidup itu harus ada aturan. Benar. Aturan itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Tapi enggak. Ya, dia jual diri juga nggak ada aturannya. Ngapain dia jual diri, kan juga nggak ada red cardnya juga dia mah. Jual diri nggak ada aturan dia. Tapi Iya makanya. Ya Mamski. kopi apa labu? Katanya udah dieliminasi dari Malaysia, nggak boleh masuk lagi tuh. Oh ya? Iya, benar. Gitu say. Dia katanya udah nggak bisa lagi coba. Aku dengarnya sih begitu. Enggak, yang Doktif itu Bang Sunan, Doktif tuh bingung ya, kok ya nggak malu ya bosnya punya karyawan kayak gini. Doktif punya karyawan kayak itu udah bener-bener sudah dipecat deh kayak begitu mah. Malu-maluin. Ini mah enggak loh. Ih ya Allah, naudzubillah min dzalik. Dengan menggunakan atribut agamanya yang Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah dan bla blanya. Tapi peliharaannya itu binatang-binatang begini itu kan Ngeri. ya Allah, itu rumah itu gimana? Itu rumah itu zina loh. Di sekitar rumahnya dia tuh bisa kena sial loh itu. Betul. Itu kok ya diem aja gitu, masyarakat di warga sekitar tuh rumahnya dijadikan tempat kayak begituan. Kalau Doktifnya tetangga kayak gitu udah pasti laporan itu. Lapor, dia harusnya dilaporin tuh Dok. Iya loh. Makanya kemarin tuh Mas Sunan bilang tadi kalau udah siap-siap kan kalau mau ada penyerangan, didengar infonya seperti itu. Ternyata bukan penyerangan seperti yang dibayangkan, tapi ini malah grup tulang lunak, mulutnya kayak toa. Aduh,
akhirnya Mas Sunan juga ya nggak bisa ngadepin dengan planning yang seperti dipikirkan Iya, kan. betul. Bang Sunan ngerasain juga ya persekusinya Doktif berarti ya, meskipun cuma setetes doang rasain lah ya kayak apa. Pengen nonjok pasti sebenarnya. Sebenarnya sih pengen nonjok gitu. Justru saya lihat di sini yang wanita yang bermental berhati kuat ya, bermental baja tuh Doktif. Saya kan mengikuti ya dari awal kejadian yang di rumah makan itu saya lihat, luar biasa loh. Doktif tuh luar biasa. Dipersekusi dengan banyak orang, ada yang termasuk laki-laki juga ya, di situ laki-laki tulen maupun yang nggak tulen itu nyerang apa sih. Itu luar biasa sih. Tapi emang hebat Doktif. Aku tuh kan lagi live tuh jualan, baru pulang dari Shanghai kan. Itu yang dari cuma berapa ribu, 1.500 orang, tiba-tiba naik 5.000, 8.000 cuma ngetik namamu doang. Gila gak tuh? Tolong Doktif. Aku sampai gini. Ingat gak kita belum kenal tuh Dok? Oh iya. Dan aku tuh masih yang dari Shanghai Desember itu kan, jadi nggak ke kasus skincare-nya, belum terlalu panas juga tuh. Hari itu, Mam, bantu Doktif. Ini Doktif, kenapa? Langsung lihat dong anak-anak aku, buka. Waduh, itu kita nontonnya gemes Dok. Cuma aku lagi jualan helm bogo. Lagi belum target. Wah ini piye iki. Pengen tak kejar ke sana loh, itu malam loh itu saya. Jam 10 kasihan dia. Iya betul. Di parkiran dipegangin, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain dokpeng tuh kurang ajar betul. Jadi abis kejadian malamnya itu, saya langsung berkomunikasi kan dengan Pak Nas ya. Iya, saya bilang loh kok kalau saja itu kejadian sama istri saya, mungkin saya yang ada di kantor polisi itu. Betul, aku ingat itu. Iya, beliaunya Sorry lagi sambil di sarapan ya. Kalimantan pada saat itu Pak Nasnya lagi di Kalimantan. Jadi tapi beliau udah nge-backup semua kok. Gitu. Dan beliau sudah wanti-wanti dari awal. Jadi beliau bilang hati-hati ya, ini kan jejak digital. Jadi kalau kamu diserang. Jadi beliau tuh sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Jadi beliau sudah bilang hati-hati ya, kamu sekarang sudah jadi perhatian publik. Beda sama dulu. Kalau dulu kan Doktif ini kan aktivis yang berada di balik layar Bang Sunan. Nggak pernah muncul gitu, beda banget gitu. Jadi kalau sekarang Pak Nas sudah bilang hati-hati ya. Jadi setiap nanti yang kamu lakukan tuh akan menjadi opini, akan menggiring opini publik. Jadi hati-hati. Nah itu, dan Bang Sunan si Panda ini, Arif Afanda itu sering banget sudah meledek Doktif. Betul. Meledek Doktif itu sering banget. Sebelum kasus persekusi ya, itu sering banget. Jadi dia itu kayak seolah-olah meledek busananya Doktif, fashionnya Doktif. Lah dia nggak tahu fashionnya Doktif itu udah dari merek brand-brand Dior, mana tahu mereka. Nggak tahu, Nah, boro-boro nggak tahu say. Iya, jadi tuh mereka meledek lah gimana caranya. Oke. Tapi Doktif berdoa, ya Allah ini kalau mau melaporkan kok nggak ada pasal yang bisa masuk Bang Sunan. Untuk kena ke mereka ini nggak bisa kena Bang Sunan. Karena mereka tidak pernah menyebutkan nama dengan jelas. Nggak pernah. Nah ini yang sulit Bang Sunan, sulit. Jadi kalau dilaporkan itu kan sekarang yang keputusan 3 menteri ya. Jadi harus dengan jelas menyebutkan nama. Ya terus jelas banget pencemarannya itu apa. Itu. Jadi nggak bisa dengan misalnya kita menyebut sebutan. Misalnya itu apa, itu nggak bisa. Sementara si Pendes ini, aduh males banget. Itu Panda itu hewan kesukaan Doktif loh. Kita Ya, nyebutnya lain gimana sih? Aduh, jangan itulah sebutan yang lain lah. Aduh jangan. Apa ya, panbot aja deh, panbot aja, jangan Iyalah, panda, panbot. Nah, Panda terus gimana gitu kan? Nah, tiba-tiba itu kurang lebih sebulan ya Dokter itu berdoa terus, ya Allah ini orang ini harus kena, ya Allah gimana caranya, ya Allah ini orang harus kena gitu. Ternyata Allah datangkan Bang Sunan. Jadi mereka kayak ngasih leher mereka sendiri. Alhamdulillah. Nggak perlu sulit-sulit lagi, amin, Allahu Akbar. Jadi pada saat itu dia bilang, kan akhirnya ya Allah jawab, datang semua gerombolan ini. Dengan jelas banget Doktif memeras, dengan jelas, langsung Doktif syukur, alhamdulillah kemakan semua, ya Allah akhirnya pancingannya, ya Allah alhamdulillah. Akhirnya hukum akan berjalan. Udah gitu selesai. Aduh seneng banget. Iya sih. Jadi kalau misalnya Dokter saya kesel, loh ini jawabannya, ini jawaban dari doa. Jadi apa yang harus kita marah? Kita malah seneng.
Sama seperti kemarin akhirnya Badan POM mengeluarkan tiba-tiba MC. Jadi gini Bang Sunan ya, Ya. Mamski harus diketahui Ya. publik nih. Iya, Say. Sebelum Doktif melakukan unboxing di rumah makan Suharti, 2 minggu sebelumnya, Doktif sudah melaporkan tersebut ke Badan POM. Jadi Doktif mau menyerahkan barang bukti produk dari yang Doktif unboxing itu, ya, Oke. dari Salasokia Skincare itu. Oke. Oke. Tapi pihak Badan POM tidak mau. Emang ada lu cinta? Emang ada Lucinta Luna? Nggak ada, Say. Ini aku udah lihat dari tadi. Kalau Nggak ada udah ada. gua up. Nah, Nggak ada, sayang. Nggak ada, nggak ada. nggak ada. Nah terus Badan POM nggak bisa menerima Mamski. Mereka Oke. bilang begini, Doktif mohon maaf, produk ya yang mengandung dugaannya bahan berbahaya itu harus kita beli sendiri. Oh. Tidak bisa berdasarkan laporan dari Doktif atau laporan masyarakat yang lain. Loh, kok gitu? Jadi enggak, maksudnya begini, harus mereka membuktikan sendiri, barang buktinya tuh harus dari mereka sendiri. Jadi tidak ada fitnah, Bang Sunan. Ya sudah kan sudah di Nah, enggak, itu pada saat Dia nggak itu, beli. pada saat itu. Oke. Pada saat itu. Pada Oke, saat terus? itu, terus Doktif tanya, jadi boleh enggak ini saya melakukan unboxing? Boleh, silakan dokter. Nah, akhirnya terjadilah itu. Jadi kalau dibilang itu kan tugasnya Badan POM, itu saya sudah bilang udah ke Badan POM, saya sudah laporan. Oke. loh. Jadi jangan sok tahu kalian, ya. Dah. Dan ternyata kemarin pun merilis. Ternyata MC itu berbahaya. Artinya apa? Badan POM bisa mendapatkan barang itu di pasaran dengan sendirinya itu baru. Oh ya itu Badan POM. maksudnya. Nah, Ya. Itu betul. Badan baru POM Badan POM mendapatkan. bisa mengeluarkan itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh Badan POM itu bergabung dengan sindikat membela dokter, membela. Loh, buktinya dulu dokter minta dikeluarin, kenapa nggak mau? Karena mereka nggak bisa mendapatkan itu. Ya, Jadi ya. begitu dikeluarkan tuh artinya apa? Mereka sudah mendapatkan barang bukti di tangan Iya. mereka, Tangan asli. mereka betul sekali. Wah, kuat dong berarti barbuknya. Iya gitu kok ya difitnah lagi. Masih difitnah Badan POM-nya. Ya, terus Bang Sunan gini ya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah rutin. Ini membuktikan bahwa Badan POM itu kerja. Jadi dokter itu paling kesel kalau dibilang Badan POM tuh gak kerja, Badan POM tuh enggak. Badan POM tuh kerja keras. Cuman Iya. SDM-nya kurang. Ya, anggarannya kurang. Makanya dokter mau ngomong dong ke Pak Prabowo, tolong dong disampaikan anggarannya dinaikin, SDM-nya ditambahin gitu dong Badan POM. Kenapa Iya sih, gini ya, benar. Mamski? Ya. Bang Sunan, kalau mereka itu melakukan pemeriksaan ke klinik, nih misalnya ke kliniknya Doktif, ya 2 jam 3 jam, itu mereka nggak menerima minuman loh, minum aja mereka nggak mau loh, minum. Oke, oke. Kan Doktif tawarin, ibu Mungkin bapak takut mau itu ya. minum, padahal kan nggak mungkin Doktif ngeracun, mungkin nggak Mamski? Gak mungkin lah. ya? Tapi mungkin itu udah ada janji BPOM kali, Say. Kayak gitu loh, Nah. kayak nggak mau nerima makanan apapun atau apapun lah gitu kan. Iya itu loh, Badan POM tuh Bagus. integritasnya luar biasa, apalagi di Integritas. bawah kepemimpinan Dokter Taruna ini, aduh luar biasa deh. Gitu Ya, loh. betul. Meskipun emang masih ada keterlambatan, tapi nggak separah zaman dulu. Betul. Gitu. Betul, Tapi betul. integritasnya luar biasa, jangan diragukan. Nah, ini Dok yang aku makanya kan kemarin aku angkat tuh. Berapa minggu yang lalu mereka ngotot banget dengan statementnya, ini kan udah BPOM, barang saya BPOM waktu pemanggilan saksinya RG itu loh. Nah, sekarang udah disidak, tiba-tiba mereka langsung mempertanyakan lagi, apa sih si BPOM ini? Kerja untuk perorangan atau gimana? Itu Nah, betul. statementnya si FS. Aduh. Kan lucu kan, aneh kan? Lucu. Jadi kayaknya kalau nggak yang sesuai seperti yang mereka mau, mereka akan melakukan ini apa namanya, balik arah gitu. Jadi malah melawan BPOM. Mereka sendiri melawan BPOM. Iya, jadi dia bilang, Doktif, misal nih seperti serumnya Doktif yang ada goldnya, itu kan para kubu mereka melaporkan ada logam berat. Itu Oke. pabrik maklonnya didatengin Mamski, didatengin 3 kali didatengin. Oke. Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, terus saya salahkan Badan POM. Enggak kan, saya kan nggak pernah keluar-keluar. Pernah Enggak, nggak saya keluar-keluar? Enggak Betul. pernah. Jadi kalau Badan POM mau cek silahkan. Menemukan tidak menemukan apa-apa ya sudah, gitu kan? Terus kenapa harus panik kalian?
harus diekspos, harus laporan ke publik. Klinik ini saya di sidak 7 jam. So, terus kenapa? Ya, Itu biasa bener kok banget. itu. Dan itu artinya apa? Mereka adil. Badan POM nggak cuma cek punyanya Doktif, nggak cuma cek punyanya Dokter Oki. Semua dicek termasuk punyanya kalian. Kenapa? Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Udah, Iya, iya. tebel banget ngelihatnya. Keren banget sih dok. Tapi memang udah kesini Gitu. tuh. Pabriknya Doktif sampai bingung, maklar tuh sampai bingung. Kenapa ya dok ya? Kenapa ya? Dulu perasaan nggak kayak begini ya, gitu. Ya maklum aja, dan bilangnya maklum aja. Tapi nggak ketemuan apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Bagus. Heran ya sama kubu kalian itu, yang kubu yang sebelah itu. Iya. Bener-bener ya, sedikit-sedikit kayak butuh harus validasi. Oh ada lagi Bang Sunan, ada lagi Bang Sunan. Yang lucu nih Mamski. Apa tuh? Apa tuh? Pada saat di sidang ya, ini Mamski nggak apa-apa nih, nggak jualan nih, ntar kena pelanggaran. Nggak apa-apa say. Nggak apa-apa say. Masukin keranjang, bisa nggak sekalian masukin keranjang nih biar panas Nggak bisa sekalian? sayang. Kalau Komal Oh, nggak nggak bisa. bisa ya? Nggak apa-apa. Oh, Pokoknya gitu. Kalau kita Komal habisin nggak dulu. Ini bisa. juga penting, lihat tuh trafficnya 20.000 orang, gila. 20.500 orang dok. Udah nggak apa-apa. Jualan mah nanti aja. Oke, Terus saya- nggak tahu kalau Komal. Jadi gini, Komal nggak di bisa. situ ada statement dari Reza Gladys ya di pengadilan. Dia bilang kalau Doktif itu meminta konten harus ada ucapan terima kasih kepada Doktif. Oh iya. Ingat, Ya kan, inget nggak? Ingat, Mamski ingat, di situ? ingat. Ya, itu Doktif ngakak jumpalitan. Gini ya, jadi gini ya. Sekarang berpikirlah secara logika. Adakah kebanggaannya diucapkan terima kasih dari koruptor, dari penipu? Ada nggak kebanggaannya Mamski? Nggak ada lah. Doktif nggak bangga diucapkan Ogah terima deh. kasih dari para penipu masyarakat. Nggak ada kebanggaannya ya, sorry. Tapi Doktif meminta itu untuk apa? Supaya masyarakat itu jadi simpati ke kalian. Nah, jadi supaya mereka itu terlihat merendahkan ego mereka, mereka mau memperbaiki produk mereka. Itu intinya Mamski. Itu benar-benar. Tapi kalau Doktif apa? Untungnya Doktif itu apa? Ini mereka itu sudah melakukan penjualan produk overtime bertahun-tahun loh. Sudah merugikan masyarakat banyak loh. Terus Doktif bangga mereka mengucapkan terima kasih ke Doktif. Mikir, Aduh. dipikir, kecuali ulama besar, lurus, Yes. atau misalnya presiden, misalnya Pak Prabowo mengucapkan terima kasih, bangga Benar. dong. Benar. Kalau diucapkan terima kasih sama koruptor, sama penipu, itu bangganya di mana gitu loh. Bingung nggak sih sama pemikiran mereka itu? Nggak nyambung banget. Nggak nyambung. Nggak Tapi nyambung. akhirnya Doktif tahu ini loh kayaknya Allah tuh mempertontonkan gini. Ini loh bukti mereka lah yang haus validasi. Mereka lah yang sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi mereka lah yang sebenarnya ingin haus pujian, yang ingin pembelaan publik. Karena mereka lah yang berpikir ke arah situ. Kalau orang normal Mamski nggak mungkin lah. Sebentar. Bangganya dari mana ya Doktif diucapin terima kasih dari seorang penipu gitu. Bangganya di Itu mana? makanya. Yang produknya overclaim dan overprice. Waduh. Ngapain? Terus makanya Doktif itu pengen kalian mengucapkan itu kenapa? Pertama, video pertama yang dibuat oleh Begeng Mamski itu isinya playing victim dan bermain drama. Jadi Doktif taunya juga dari orang dalam. Oke. Jadi mereka cerita pembuatan video itu yang pertama itu seolah-olah dibuat kayak lagi capek, kuyu, kusem, matanya hitam gitu-gitu. Dibuat kayak seolah pengen dikasihani. Nah itu Doktif lihatnya benci banget itu. Begitu dikasih tahu bilang itu take down bisa nggak? Itu masih mau membohongi masyarakat. Itu kan tipu muslihat kalian itu bikin video kayak begitu. Kayak gimmick lagi dibikinnya ya. Kayak sinetron. Dibikinnya gimmick. Makanya Pak Arief pada saat itu iya sih Dok memang. Lah ya begitu Mamski itu gimmick lagi. Jadi akan ditutupi dengan gimmick yang baru. Doktif marah, Doktif udah muak. Iya, Bisa udah nggak sih muak. kalian ini bisa nggak sih bersikap jujur sedikit aja ke masyarakat Indonesia? Udahlah. Nggak usah pura-pura kayak lagi stres, lagi sedih, lagi apa. Sementara di belakang ketawa-ketawa. Iya bener banget dok. Ya Allah. Ini kenapa pada typing uya-kuya sih? Emang ada uya-kuya? Mas Sunan emang kelihatan di situ dok? Nggak ada. Nggak ada.